Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading tanpa batas waktu ya, timeless. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Oke, kita buka dulu. Tema besar kamu adalah King of Pentacles gitu. Jadi kayak aku melihat kamu lagi fokus sama abundance kamu, stabilitas kamu, fokus sama pekerjaan, atau fokus pada sesuatu yang apa ya, menurut kamu tuh stabil dan reliable. Bisa konsep tentang sesuatu hal atau orang yang menurut kamu, bisa juga tentang diri kamu gitu. Ini gue orang yang bisa diandalkan loh. Atau kamu kayak lagi fokus misalnya mencari seseorang yang reliable sebagai sosok untuk berteman, reliable untuk sosok hubungan romantis, seperti itu ya. Geser dikit. Selain tema abundant, pekerjaan, stabilitas, dan finansial gitu. Lalu yang jadi blessing kamu dengan di sini temperance ya. Temperance itu adalah energi pemulihan, energi keseimbangan, energi alkemis gitu. Kayak menggabungkan dua hal atau lebih, ada transformasi, ada transmutasi energi juga di situ dengan temperance. Jadi kayak bisa jadi ya pengalaman kamu di waktu lampau itu kayak memberi kamu bekal tertentu gitu ya. Lalu yang kedua juga berbicara energi pemulihan, ada aspek-aspek tertentu yang apa ya, yang dipulihkan gitu. Dengan temperance di sini jadi blessing kamu juga dengan setiap ada gambar malaikat itu aku melihat bahwa di sini juga nih ada Archangel Metatron. Ini adalah sosok malaikat juga, spirit guide bisa juga ya. Jadi kayak ada intervensi semesta, ada spirit guide kamu di sekeliling kamu walaupun kamu mungkin nggak selalu aware ya, nggak selalu sadar. Jadi kamu nggak perlu khawatir, kamu dalam perlindungan, penjagaan, pengawasan semesta, spirit guide kamu, spirit team kamu. Lalu juga kayak apa ya, ada sesuatu seperti transmutasi energi gitu. Nanti ini apa yang ditransmutasi atau ada yang bertransformasi, kita lihat dengan konfirmasinya ya. Lalu gini, past influence-nya adalah Angel of Love. Angel of Love ini di past influence kamu bisa jadi ya kamu baru ketemu seseorang, bisa nih. Karena ini tadi fokus pada sesuatu yang reliable, stabil, bisa diandalkan, bisa jadi kamu, bisa jadi ada orang tertentu yang kamu fokuskan. Ini sesuatu di waktu lampau, bisa jadi ya kamu memulai atau ketemu dengan orang baru, terus berlanjut, atau ya udah tempat Angel of Love-nya ini sesuatu yang berhubungan dengan cinta, hubungan romantis, itu sesuatu yang tempatnya udah di belakang gitu ya. Lalu di waktu sekarang energi oracle kamu adalah cakra ke-6, yang tadi aku bilang ada malaikat juga. Cakra ke-6 itu adalah 6 dan 7 aku selalu mengartikan sebagai cakra yang paling spiritual ya. Jadi dengan temperance di sini tadi yang aku bilang ada yang bertransformasi atau ada yang bertransmutasi, bisa jadi ya kayak ada luka atau ada sesuatu di dalam diri kamu yang kamu berhasil mengurai itu semua menjadi sebuah energi yang baru, atau kamu bisa mengurai misalnya trauma, kegelapan, atau hal-hal yang berada di alam bawah sadar kamu nggak sadar selama ini. Dan itu signifikan gitu dengan perjalanan spiritual kamu. Walaupun gini, mungkin sebagian penonton aku nggak semuanya spiritual gitu ya, sebagian ada yang lebih mengambil pesan-pesan praktikal gitu dengan tarot. Ada juga aspek yang akan bertransformasi dan bertransmutasi gitu di aspek-aspek lainnya di kehidupan kamu. Lalu di waktu yang akan datang, ini adalah patience gitu, sabar. Jadi ada hal-hal tertentu yang kamu butuh berproses atau butuh menunggu atau butuh bersabar, sangat bisa dimengerti ya, karena ini masih dalam energi influence-nya Mercury retrograde gitu. Jadi mungkin memang ada hal-hal tertentu yang delay, yang seperti tertunda, yang seperti tidak berjalan, alurnya tuh tidak seperti yang kamu mau gitu. Tapi aku selalu bilang gitu, dengan sesuatu yang berhubungan dengan waktu, yang berhubungan dengan apa yang kita harapkan lalu outputnya seperti apa, itu selalu ada intervensi semesta gitu. Misalnya kalau itu nggak nggak mensupport perjalanan kamu lebih jauh gitu untuk evolusi jiwa kamu, mungkin hal-hal itu akan dibuat seperti kamu menunggu, atau kamu akan dapat sesuatu yang jauh lebih baik gitu daripada yang kamu expect. Nah, yang jadi tantangan adalah dengan magician di sini ya, kayak aku melihat pertama bisa jadi ini manipulasi, bisa jadi juga kamu seperti ada mentalitas tertentu, mental block tertentu yang menghalangi kamu untuk melihat sesuatu hal, atau kayak ada mental victim juga bisa merasa bahwa kamu nggak berdaya, kamu nggak punya power. Makanya aku selalu bilang perhatikan pikiran kamu gitu, jangan sampai jadi self fulfilling prophecy. Ketika kita yakin misalnya kita contoh gini, kita ada loh jenisan orang-orang yang nggak sadar dan dia sering kali mengucap, "Aduh gue bodoh banget sih, aduh gue gitu payah banget sih." Kayak kamu pasti akan ketemu jenisan orang-orang seperti itu dan dia sering mengucapkan itu berulang-ulang, dan itu alam bawah sadar kita denger loh. Dan ketika itu menyerap di alam bawah sadar kita, energi itu mengakumulasi ya. Ya udah, jadi terjadilah padamu seperti perkataanmu gitu. Ya, dengan magician di sini selain bisa juga memang ada suatu situasi atau orang-orang tertentu yang kamu perlu mindful, butuh kamu aware untuk perhatikan lebih jauh gitu ya. Lalu di sini ada King of Wands.
di waktu yang akan datang, apa ya, seperti gini, kamu melihat potensi, kamu punya ide, kamu punya aspirasi, tapi kamu, di zona di antara gitu. Karena lihat, posisi King of Wands ini melihat ke King of Pentacles. King of Wands itu adalah energi yang bergerak, energi yang dinamis dan bersiap gitu. Dia tuh energinya kayak King of Wands tuh waspada gitu di depan, waspada dan sigap menyambut peluang gitu selain waspada ya. Jadi kayak, oh di depan nih ada potensi apa nih, gue siap bergerak ke situ, bergerak untuk menyalurkan energi gue atau membuat rencana-rencana baru, menyalurkan aspirasi ide-ide gue. Energi King of Wands tuh seperti itu, tapi karena dia melihat ke arah King of Pentacles bisa jadi ya, kadang, pertimbangannya si King of Wands untuk bergerak ini bisa jadi kamu, bisa jadi orang di sekitar kamu adalah sesuatu yang stabil, reliable seperti zona di antara keluar dari zona nyaman atau stabilitas atau karena memang tidak mau aja gitu, itu kabur jadinya ya. Jadi kamu yang paling tahu nih kamu berada di mana. Kayak keluar dari zona nyaman atau melihat bahwa ada potensi nih yang bisa kamu kembangkan lebih jauh lagi. Ini berhubungan dengan aspek apapun ya, bisa tentang pekerjaan, bisa tentang hubungan-hubungan tertentu, situasi tertentu di mana kamu melihat ada potensi di tempat lain kamu bisa kembangkan. Tapi di satu sisi kamu mau ada part di dalam diri kamu yang bermain aman gitu. Nih ya, sebuah reminder. Jadi kamu tahu gitu, belajar untuk tahu batasnya di mana. Oh, ini zona nyaman gue loh. Gue sudah bertumbuh sejauh ini, gue bisa bertumbuh sejauh apa lagi seperti itu. Karena wajar memang dengan Nine of Wands di sini sebagai advice kamu, ada hal-hal tertentu di waktu lampau karena ini energinya ada orang yang terluka gitu, sesuatu yang terjadi di waktu lampau, bisa juga urusan yang belum selesai ya. Lagi-lagi faktor Mercury retrograde jadi wajar gitu kalau ada urusan yang belum selesai dengan orang-orang di waktu lampau, situasi di waktu lampau bisa muncul lagi ke permukaan, bisa jadi juga ini tadi untuk keluar dari zona nyaman, untuk melihat potensi yang baru, untuk kamu bisa eksplorasi lebih jauh lagi. Tapi di satu sisi ada rasa untuk apa ya, rasa bukan untuk stay di tempat yang sama gitu, kayak enggan untuk keluar dari zona nyaman. Makanya ini sebuah reminder untuk kamu lihat lebih jauh lagi. Oke, kita lihat apakah ada pesan cinta untuk kamu karena di sini Angel of Love-nya sesuatu yang berhubungan cinta ada di waktu lampau. Apakah ini berkembang lebih lanjut atau memang tempatnya sudah di waktu lampau? Hammer. Oh, oke. Seperti aku mengerti. Ada situasi atau orang-orang tertentu yang vibe-nya aku dapat adalah dinamika kamu dan orang ini atau situasi ini kayak berputar-putar di tempat yang sama gitu. Jatuhnya, antara ego, antara nggak mau melihat dua belah pihak ini kayak kalau contoh gini, kalau misalnya putus nyambung, ketika di fase putusnya itu kedua belah pihak ini nggak sama-sama berintrospeksi gitu. Jadi kayak emosi, udah tenang emosinya balik lagi gitu, tapi nggak ada fase pembelajaran ya dengan kartu ini. Atau itu tadi ada sesuatu di dalam pikiran seseorang di dalam situasi ini yang menyabotase situasinya. Kadang, dialog-dialog yang ada di pikiran kita itu bisa loh menyabotase menyabotase suatu situasi atau hubungan tertentu. Oh, ada rasa takut. Ya kan yang tadi aku bilang, keengganan untuk keluar itu ada rasa takut. Takut itu bisa sesuatu yang bisa dipelajarin, takut itu mungkin ada trauma yang belum dibereskan, takut itu sesuatu yang kita lihat sewaktu kita bertumbuh dewasa. Itu makanya ada pesan untuk, "Nih beresin loh rasa takut kamu supaya apa? Ketika kamu melihat ada potensi dan kamu bisa eksplorasi di situ, tapi di satu sisi ada suatu rasa takut yang menghalangi kamu, jadi kedepannya itu nggak akan menghalangi kamu lagi." Ya seperti itu. Karena energi King of Wands ini adalah energi yang siap bergerak ketika dia melihat potensi gitu, karena dia dinamis, ya energinya dinamis. Oke, mari kita bahas. Ada urusan yang belum selesai, mungkin ada rasa takut, trauma, sedih, kecewa yang belum beres. Jadi mungkin semesta akan mendatangkan situasi atau orang ini kembali untuk kamu beneran membereskan, supaya kedepannya itu nggak membayang-bayangi kamu lagi ketika ada potensi yang bisa kamu eksplorasi lebih jauh lagi ya. Karena nih ada pesan juga tentang energi pemulihan dan mentransmutasi apapun itu ya, kegelapan, alam bawah sadar, terus semua luka-luka, trauma itu di sini ada blessing ini buat kamu ketika kamu melakukan healing untuk kamu mentransformasi semua energi kegelapan itu untuk jadi sesuatu yang baru. Karena prinsipnya energi itu kan tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa beralih menjadi sebuah energi lainnya gitu. Pesan dari King of Pentacles. Bisa jadi seseorang, bisa juga ini berhubungan dengan pekerjaan karena ini temanya di bulan Januari ini masih ada. Jadi bisa jadi tawaran pekerjaan baru, tawaran kerjasama bisnis, hal-hal yang berhubungan dengan finansial, kontrak-kontrak, jual beli, atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pentacles ya. Jadi
karena pentakel semua aspek di dunia realita kita, bisa jadi yang tadi itu ada berhubungan pekerjaan, bisnis, jual beli, mungkin kamu juga lagi belajar tentang apa ya, semacam investasi, hal-hal semacam itu. Mountain, jalan panjang kamu, oke. Ini kayak proses evolusi jiwa kamu sih, memang terasanya panjang dan kamu melewati banyak hal untuk mengurai semua kegelapan di dalam diri kamu. Tapi ketika kamu melakukan langkah itu secara sadar, di situ ada blessing buat kamu ya. Kayak semesta itu sedang menyiapkan suatu situasi chapter baru, orang-orang baru ketika kamu sudah bisa merubah gitu, bukan merubah sih, mentransformasi itu semua ya. Karena di sini ada energi pemulihan dan juga ada sebuah pesan tentang bayang-bayang masa lalu, mungkin rasa takut, rasa sedih, rasa trauma yang masih nyisa, dan ini sebuah reminder untuk kamu terus terus apa ya, melihat ke dalam alam bawah sadar kamu, apa nih yang belum beres gitu ya. Rumah, hmm, apa ya, manifest rumah baru. Entah kenapa itu terpikir sama aku. Lalu yang berikutnya adalah, itu tadi yang aku bilang tentang, dinamika dalam sebuah situasi atau hubungan tertentu di mana ada yang menyabotase karena itu bisa berhubungan, karena gini, setiap orang tuh kan punya background masing-masing ya, mempengaruhi cara dia berpikir dan bersikap gitu. Kalau dia nggak bisa merasa aman dengan dirinya dulu gitu, bisa jadi, background dia yang tidak merasa aman itu bisa menyabotase hubungan dan situasi di mana dia berada gitu. Bisa jadi kamu, bisa jadi orang yang terhubung sama kamu ya. Anak, oh, kalau ini rumah tangga sangat mungkin sih faktor anak signifikan dalam situasi atau hubungan ini. Dan itu juga mungkin kamu ya, kalau kamu merasa untuk terbatas gitu karena faktor anak signifikan. Iya, ini dinamika keluarga sih. Untuk sebagian besar dari kamu ini dinamika keluarga, semua tadi hal yang aku bilang kalau kamu resonate. Cuman itu tadi, ada suatu rasa, nggak cuma rasa takut sih, semua kegelapan yang atau ada part-part tertentu dari alam bawah sadar kamu seperti ada pola yang perlu kamu lihat lebih jauh. Ketika pola itu berulang dalam sebuah situasi, dalam sebuah hubungan, akarnya dari mana? Gitu aja. Supaya ke depannya nih, ketika yang itu tadi aku bilang, ketika kamu melihat sebuah potensi yang semesta datangkan di hidup kamu, tapi kamu enggan melangkah karena itu tadi, takut kecewa lagi, takut terluka lagi, traumanya belum hilang, hal-hal semacam itu ya. Oke, segitu aja dulu pesannya buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.